Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik begitu kan ya, Prabowo ngopi bareng dengan tokoh perubahan Anies Baswedan. Nah, ini yang kemudian muncul di berbagai media X begitu kan ya, mengomentari soal sosok Prabowo dengan Anies Baswedan ngopi bareng. Kabarnya begitu. Ini nampaknya Gibran ini ditinggal. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya, anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya, ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Kok bisa bang? Ya kita lihat saja begitu kan ya, Anies Baswedan ya, terus kemudian dengan Prabowo begitu ya. Kalau Prabowo 2 kali begitu, dari Turki langsung kemudian terbang ke Aceh. Anies Baswedan begitu, mulai dari Aceh ke Tamiang begitu kan, lalu kemudian ke Sumatera. Artinya dia benar-benar menyalurkan bantuan. Kabarnya ya sampai hari ini bantuan pertama 1,8 miliar ya oleh Anies Baswedan. Keren kan? Keren kan? Ya, keren di situ, Bos. Ya. Coba kita lihat saja. Narasi-narasi inilah yang kemudian muncul di berbagai media sosial bahwa begitu kan ya, Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto kabarnya ngopi bareng. Walaupun kepastiannya masih belum dipertanyakan apakah benar atau tidak, tapi ini rame begitu kan ya. Kenapa rame, Bang? Karena sama-sama Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto itu langsung ya membantu saudara-saudara kita. Nampaknya termol-termol ini kepanasan. Nampaknya termol-termol itu kepanasan begitu kan ya. Dengan inilah yang kemudian ya menurut saya pribadi sosok Anies Baswedan itu sangat-sangat luar biasa. Bisa membantu saudara-saudara kita ya lewat humanis ya dengan relawan Anies Baswedan. Nah, dengan adanya seperti ini, maka orang-orang akan melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, kenapa kok beda, Bang? Ya, sebuah realitas yang menunjukkan bahwa ketika Gibran dulu begitu kan ya, ketika melihat bagaimana cara penanganan banjir, bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana soal yang dihadapi oleh Gibran begitu kan. Nampaknya tidak secepat solusi yang kemudian seperti Anies Baswedan begitu. Ya, nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas orang-orang akan melihat begitu kan ya. Coba kalau kita buktikan begitu ya, melihat bahwa sosok Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto begitu kan, ketika berada di tempat banjir atau korban banjir di situ, Anies Baswedan malam-malam datang di situ begitu, bertemu dengan rakyat, juga mencari korban di situ, menyalurkan bantuan. Bayangkan, inilah yang kemudian ya sosok Anies Baswedan ini punya leadership yang kuat. Keren bro, keren kan? Bisa nggak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seperti itu malam-malam? Bisa nggak? Seperti Anies Baswedan ya datang malam-malam bantuan begitu kan. Satu-satunya begitu tokoh nasional yang saya lihat dan saya perhatikan yang datang malam-malam di situ bagikan bantuan, menyalurkan bantuan tanpa lelah, tanpa apapun demi saudara-saudara kita, yaitu Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan. Hei Horas bah, si negeri. Beda ya? Iya, tapi itu bagus suara Bapak, Pak.
Kan bagus loh. Udah bisa besok Pak. Iya, udah bisa ke akademi lagi Pak. Belum dengar lagi lagu Imbogano tuh Pak. Waduh. Imbogano badanku ya tuh. Main enak kan lagu di Indosiar. Potong bebeknya gimana lagunya? Ini Pak bener Pak. Kamu bisa? Ini Pak, ini Pak. Ya. Ditambah lagi dengan Presiden Prabowo Subianto ya ketika datang dari kunjungan langsung ke Aceh begitu kan. Ini menandakan bahwa kepeduliannya sangat luar biasa begitu ya. Bukan hanya mencatat, catat sana sini hilang. Ada yang mangkul beras sana sini begitu kan ya. Seolah-olah ingin membantu saudara-saudara kita, malah sama netizen begitu dianggap wah ini jangan-jangan ada nuansa pencitraan dan sebagainya begitu. Inilah salah satu Presiden Prabowo Subianto itu meninjau langsung begitu, menanyakan apakah ini ada ya listriknya sudah nyala apa benar apa belum. Ini apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentu ini akan menjadi cikal bakal kekuatan begitu kan secara psikologis bagi warga Aceh dan sebagainya. Ini warga Aceh begitu kan, lalu kemudian ada Gubernur Aceh Simo Alim begitu mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menandakan bahwa kepeduliannya sangat tinggi begitu. Inilah yang perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu. Anies Baswedan tidak kenal lelah begitu kan ya. Terus memberikan terbaik begitu kan ya. Terus kemudian membuka sumbangan di humanis ya, mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita. Ini langkah yang bagus begitu. Nah, Anies Baswedan ini selepas dari Aceh Tamiang ini bersama dengan tim humanis kabarnya meneruskan bantuan kemanusiaan ya ke daerah Tanjung Pura ya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyampaikan salam dan doa dari teman-teman yang telah ikut berdonasi ya, disambut rasa baik yang sangat luar biasa. Coba kita lihat saja. Ini penyambutan dari warga di situ meneriaki Anies Baswedan. Pak Anies datang. Ini menandakan bahwa ada sesuatu di imajinasi seorang warga bahwa sosok Anies Baswedan walaupun kalah menjadi calon presiden, tapi nampaknya kebaikan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Punya leaders yang kuat di masyarakat. Makanya yang sering saya katakan bahwa idealis itu tidak bisa dikalahkan begitu. Walaupun ya berbagai bulian yang disangkakan ya, yang dikritik begitu kan oleh lawan politiknya begitu, oleh rivalnya, tapi Anies Baswedan tetap santai. Inilah sosok yang seharusnya bangga yang sangat luar biasa begitu kan ya. Ini bahkan Presiden Prabowo hanya 1 hari datang ke lokasi gempa ya. Barokallah Mbak Anies ya, Abah Anies dan Presiden. Jangan sampai tertukar. Ini salah satu komentar dari netizen. Makanya yang saya katakan tadi bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu. Nah, beredar foto begitu Presiden Prabowo Subianto sedang ngopi bareng dengan mantan Presiden Anies Baswedan ya di sebuah tenda pengungsian korban bencana Sumatera. Foto sampingnya adalah Presiden Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden begitu kan sedang menyantap makanan didampingi beberapa warga. Nah, foto Presiden Prabowo dan mantan calon presiden Anies Baswedan sedang ngopi dan makan bareng adalah foto saat kedua berkunjung ke Aceh pasca musibah banjir dan longsor ya menerjang Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, banjir dan longsor paling dasar ya memporak-porandakan Aceh, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya menelan korban meninggal ya 969 orang begitu. Itu masih ditemukan begitu kan. Dengan demikian beredarnya foto-foto Presiden Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan yang ngopi bareng dan makan bareng di tenda pengungsian Aceh adalah foto yang kemudian belum dipastikan benar. Bisa saja itu adalah editan begitu kan ya. Tetapi walaupun editan, Anies Baswedan sama-sama terjun ke bawah ya, Prabowo sama-sama terjun ke bawah juga. Walaupun hasil editan, tapi menunjukkan bahwa keakraban soal kemanusiaan, ya kebersatuan begitu kan ya, soal kemanusiaan itu tertanam pada posisi Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ini menandakan bahwa politik ya begitu biasa-biasa aja begitu. Artinya jangan terlalu fanatik begitu kan. Makanya saya kira sosok Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto ini menandakan bahwa kepeduliannya kepada saudara-saudara kita itu sangatlah tinggi begitu kan. Ya. Dengan demikian beredar foto tersebut Prabowo Subianto dengan mantan calon Presiden Anies Baswedan begitu kan ya. Ini berkali-kali foto berseliweran di berbagai media sosial begitu kan. Walaupun hasil editan, tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo Subianto itu melihat bahwa kepeduliannya sangat luar biasa. Makanya Anies Baswedan begitu kan ya, saat warganet saat warga di situ begitu menyambut sosok Anies Baswedan begitu kan, saat membawa bantuan, ini kan menandakan bahwa sosok Anies Baswedan punya leaders yang kuat begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen. Ini banyak sekali yang kemudian ada yang kritikan, ada yang tidak begitu kan ya. Ada yang mengatakan bisa saja ini sebuah keakraban ya yang diedit oleh pendukung-pendukungnya begitu. Pak Prabowo keturunan pahlawan seorang patriot berjiwa pejuang. Anies Baswedan cucu pejuang bangsa, akademis yang cerdas ya. Menurut kalian apa cocok di tahun 2029? Walaupun dulu berseberangan. Bisa saja begitu, karena kita politik kan tidak tentu. Bisa saja Anies Baswedan dengan Presiden Prabowo, bisa saja dengan Gibran begitu kan. Karena politik di depan mata ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Tapi menurut saya pribadi, langkah Anies Baswedan diberikan kesempatan untuk memimpin kita, saya kira boleh-boleh aja begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa siapapun boleh melakukan pencalonan begitu kan ya. Bahkan saya kira ada yang mengatakan, wah jangan sampai tertukar ini, mana wakil presidennya, mana capresnya. Inilah sosok Anies Baswedan yang kemudian melihat kayu-kayu di depan matanya sendiri begitu kan ya, kayu-kayu gelondongan di situ begitu. Ini nampak di depan masjid. Ada yang masuk ke masjid juga begitu. Ini gimana lagi ini kalau sudah seperti ini begitu kan. Ini kan pasti ada ulah tangan-tangan manusia yang kemudian bisa saja disembunyikan begitu. Sampai sekarang faktanya masih belum diungkapkan kepada publik. Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan ada orang yang melindungi. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos ya. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya. Makanya sosok Anies Baswedan ini tidak kenal lelah begitu kan. Kelihatan dari raut wajahnya begitu ya, dari wajahnya. Coba ini kita lihat saja. Prabowo, kita jaga alam kita, tidak boleh tebang pohon sembarangan ya. Tolong reward for you ini sampai ke Bahlil dan Raja Juli. Ya, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan luar biasa di situ begitu kan ya. Ya termol pasti kepanasan di situ. Gibran bisa apa kata netizen ya. Begitu ribuan korban jiwa disapu bencana banjir maut, lupa dia apa yang diucapkan begitu kan. Ini salah satu akan yang dikenang oleh masyarakat di situ begitu. Nih, pejabat yang sudah terlanjur mengizinkan tebang hutan yang mengakibatkan banjir bandang, tindak dulu Pak Presiden Prabowo Subianto, copot dan proses secara hukum begitu kan. Cek rekeningnya, audit di situ. Ini salah satu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Makanya kalau akibatnya ini adalah akibat dari tangan-tangan manusia, maka kemudian harus ada tindak lanjut dari seorang presiden. Jangan dari kemudian begitu 900 orang itu meninggal korban jiwa, itu sangat-sangat luar biasa Pak. Apalagi ada anak-anak, ada orang dewasa, orang tua dan sebagainya. Jadi menandakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu perlu juga begitu kan. Saya menyarankan bahwa seperti Raja Juli, mending ini dicopot, diganti aja begitu kan. Seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Soal lingkungan ditegakkan di situ begitu. Kalau salah-salah, kalau benar-benar ya. Ini butuh seperti sosok Deddy Mulyadi. Untuk melihat bahwa
benar-benar apa namanya, hutan ini tidak begitu dijadikan sebagai alat bisnis begitu kan ya. Pada hakikatnya dampak positifnya sangat luar biasa kepada masyarakat sebagai penguat bencana ya, penguat longsor dan sebagainya. Tapi kalau hutan-hutan itu gundul, wah ngeri bos. Di kalangan seperti Sumatera begitu kan, Aceh, Papua begitu kan. Pemukiman-pemukiman itu kadang dihimpit begitu kan ya dari pegunungan. Dan mata pencaharian di situ setiap harinya ya di situ begitu kan. Makanya tidak boleh lagi kemudian digundul begitu, diganti dengan dengan kelapa sawit dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan berbicara, wah seperti ini begitu kan ya, mengenaskan sekali, korban jiwanya sangat banyak begitu kan ya. Saya pribadi menganggap bahwa ini bencana yang sangat-sangat luar biasa ya. Kabarnya ini membutuhkan 54 triliun untuk bisa kasih begitu kan ya, orang-orang di situ begitu. Saya kira kalau 1 tahun, saya kira tidak mungkin ini akan dibangun rumah itu begitu kan ya. Ya saya kira ini harus nunggu bagaimana kondisinya begitu. Masa permukiman warga di tengah itu langsung jadi jadi semacam lewatnya air begitu kan ya. Ya bisa saja terputus di situ begitu. Padahal itu permukiman warga begitu. Ngeri kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.